Jerat Cinta Sang CEO bagian 18, karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Setelah hampir 1 pekan berada di Pulau Lombok untuk refreshing dan memulihkan kembali tenaga dan pikiran mereka yang selama ini terkuras, Airin dan Tommy pun kembali berkutat dengan pekerjaan mereka masing-masing. Di Jamais, Airin melakukan aktivitasnya kembali sebagai seorang manajer kafe dan resto. Di sela-sela kesibukannya, Airin sempat membagikan oleh-oleh berupa kain tenun dan makanan khas Lombok kepada semua karyawan Jamais. Dan mereka merasa sangat senang karena mendapat perhatian dari sang manajer. Mereka pun memuji kebaikan Airin sebagai atasan yang selalu menaruh perhatian kepada anak buahnya. Dan hari ini Airin ingin melihat dan mengecek secara langsung perkembangan pembangunan kafe dan resto Jamais di salah satu daerah di luar Yogyakarta. Ya, Jamais akan segera membuka cabang baru kafe dan restonya yang selama di bawah kepemimpinan Airin mengalami perkembangan yang amat pesat. Dengan rasa antusias yang tinggi dan dengan ditemani seorang sopir, Airin pergi meninggalkan Jamais menuju ke tempat di mana pembangunan kafe dan resto Jamais yang baru sedang dikerjakan. Sesampainya di sana, Airin segera berkeliling melihat dan mengecek dengan seksama pembangunan kafe dan resto Jamais. Dengan ditemani salah satu mandor bangunan, Airin mendapat penjelasan setiap detail pembangunan yang telah dikerjakan. Hingga sampailah Airin ke suatu bagian ruangan yang menurut Airin tidak sesuai dengan desain yang telah ia sepakati sebelumnya bersama Tommy. Dan Airin segera mempertanyakan perubahan desain bagian ruangan yang telah ia rancang khusus untuk kafe dan resto Jamais yang baru. Maaf Pak, bukannya bagian di sini adalah untuk taman? Desain yang saya berikan dari awal adalah taman untuk bermain binatang peliharaan para tamu yang datang ke kafe dan resto Jamais. Tanya Airin bingung dengan perubahan bentuk desain yang telah ia buat. Karena konsep dari kafe dan resto Jamais yang baru adalah kafe dan resto ramah hewan. Jadi Jamais menyediakan ruangan khusus berupa taman untuk mereka bermain. Dan para pemilik binatang dapat menemani mereka bermain sambil menikmati makan dan minum di taman ini. Dan rencana awal saya juga akan membangun pet shop kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan binatang peliharaan tamu-tamu yang datang. Kenapa menjadi apa ini? Saya tidak tahu. Panjang lebar Airin berusaha memberi penjelasan kepada Bapak Mandor bangunan. Dan kenapa saya tidak diberitahu ya, Pak? Kalau ada perubahan desain, cercar Airin. Maaf Bu Airin, mengenai perubahan bentuk desain bangunan, saya mendapat perintah langsung dari Ibu Siska dan sudah disetujui oleh Bapak Tommy, sahut Bapak Mandor bingung. Saya tidak tahu kalau Ibu Airin belum mengetahui mengenai perubahan bentuk desain bangunannya. Airin terdiam. Siska, kenapa ia tidak memberitahu semua ini kepadanya? Dan Tommy, ia bahkan langsung menyetujui perubahan itu tanpa membicarakan sebelumnya kepada dirinya. Ada apa ini? Bukankah Tommy sudah memberikan semua wewenang baik desain, tema, dan konsep yang akan Jamais usung untuk dirinya? Bahkan Airin sudah menyiapkan segala sesuatunya baik desain, tema, dan konsep kafe dan resto Jamais yang baru dengan detail dan terperinci. Berhari-hari Airin mengerjakan semua itu. Bahkan ia rela tidur hingga larut malam untuk memikirkan dan merancang akan seperti apa tema dan konsep kafe dan resto Jamais yang baru. Tapi kerja keras Airin seperti tidak ada guna. Setelah dengan sepihak Tommy dan Siska merubah semuanya. Merubah bagian yang menurut Airin adalah bagian terpenting dari bangunan tersebut. Dan yang lebih membuat Airin merasa kecewa adalah mereka melakukan semua ini tanpa berkonsultasi dengannya terlebih dahulu. Airin bukannya tidak mau menerima masukan baik dari Tommy maupun Siska.
Bahkan kalaupun mereka ingin mengambil alih semua perencanaan pembangunan kafe dan resto Jamais yang baru, Airin akan dengan senang hati menyerahkan tanggung jawab itu. Toh dari awal Airin sebenarnya tidak ingin dilibatkan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Akan tetapi Tommy sendirilah yang menunjuk Airin untuk menghandle semua perencanaan pembangunan, baik dari desain, tema maupun konsep. Dan kalau sudah begini, Airin merasa kerja kerasnya selama ini sia-sia dan hanya berakhir kecewa. Jadi, apa gunanya aku sebagai manajer di Jamais? Sia-sia kerja kerasku selama ini, gumam Airin. Maafkan saya, Bu Airin. Saya hanya melakukan apa yang Pak Tommy perintahkan, ucap Bapak Kepala Bangunan melihat kekecewaan yang teramat sangat di wajah Airin. Jadi bagian ini akan jadikan apa, Pak? Tanya Airin. Yang saya tahu tempat ini akan dijadikan ruang olahraga atau gym, Bu Airin. Oh, begitu. Oke lah. Tidak apa-apa, Pak. Ini bukan salah Bapak. Masalahnya hanya di kurang komunikasi saja antara saya dan Pak Tommy. Dan saya rasa ini sudah di luar dari wewenang saya, Pak. Jadi mau dijadikan apa tempat ini, saya serahkan ke Pak Tommy, ucap Airin sedikit kesal. Baik Pak, saya harus kembali ke Jamais, terima kasih, ucap Airin berusaha untuk tersenyum. Maaf sebelumnya, apakah pekerjaan bagian ini masih harus dilanjutkan? Atau bagaimana ini Bu Airin? Tanya Bapak Mandor Bangunan semakin bingung. Ya lanjutkan saja Pak. Kerjakan seperti apa yang Bapak Tommy perintahkan. Toh ini pembangunannya sudah hampir 60% selesai. Masa iya mau dibongkar lagi? Sahut Airin. Baik Bu Airin. Ya sudah, terima kasih ya Pak. Saya pamit dulu. Setelah dirasa cukup, Airin pun segera meninggalkan tempat. Dengan membawa rasa kecewa dengan apa yang ia dapatkan tidak sesuai yang ia harapkan. Namun begitu, Airin tidak serta-merta menelepon Tommy dan menanyakan perihal perubahan bentuk desain dan fungsi bangunan yang telah disepakati bersama. Bersambung, selamat baca. Terima kasih.